Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Skandal ijazah Jokowi, kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional. Sejak awal kita membahas misteri seputar ijazah Jokowi, perjalanan ini membawa kita menyusuri berbagai dimensi yang jarang disentuh. Dari keraguan publik, silang pendapat akademisi, hingga perdebatan hukum yang terus mengemuka, semua itu memperlihatkan satu hal. Bahwa isu ini bukan sekadar soal selembar kertas bernama ijazah, melainkan cermin dari transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas seorang pemimpin di mata rakyatnya. Pada seri ke-6 lalu, kita menyoroti dinamika di dalam negeri yang semakin memanas, memperlihatkan bagaimana perdebatan ini menjadi semacam pertarungan antara data, narasi, dan opini. Kini, pada seri ke-7 ini, kita akan melangkah lebih jauh, meninjau aspek internasional dari misteri ini, karena bagaimanapun, posisi seorang presiden bukan hanya pemimpin nasional, tetapi juga aktor global yang berhadapan dengan pandangan dunia. Apa dampak kontroversi ini terhadap citra Indonesia di mata internasional? Bagaimana media luar negeri, lembaga internasional, dan negara-negara sahabat memandang isu yang ramai di dalam negeri ini? Apakah benar bahwa kepercayaan internasional pada seorang pemimpin bisa tergerus hanya karena satu persoalan keaslian dokumen? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi benang merah pembahasan kali ini. Seperti biasa, kami ingatkan bagi Anda yang baru bergabung, untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah untuk memperkaya diskusi ini. Tekan juga tombol like jika Anda merasa tayangan ini penting untuk diketahui lebih banyak orang. Dan yang paling utama, tontonlah sampai selesai, karena di akhir seri ini akan kita tarik kesimpulan yang memberi gambaran utuh bagaimana isu domestik bisa beresonansi hingga ranah global, dan bagaimana dampaknya terhadap posisi Indonesia dalam kancah internasional. Mari kita mulai seri ke-7 ini dengan pikiran terbuka, dengan kesediaan untuk menyimak dan menimbang fakta-fakta yang ada, agar kita semua dapat melihat persoalan ini bukan hanya dari kacamata lokal, tetapi juga dari sudut pandang dunia. Misteri ijazah Jokowi di forum global. Apakah dunia percaya? Ketika isu ijazah Jokowi pertama kali mencuat di dalam negeri, banyak yang menganggap persoalan ini hanya sebatas konsumsi politik domestik. Namun dalam dunia yang serba terhubung, di mana berita dari satu kota bisa segera menjadi bahan pembicaraan global, sulit untuk menahan arus perhatian internasional. Apalagi isu ini berkaitan langsung dengan figur seorang presiden, seorang kepala negara yang wajahnya mewakili Indonesia di setiap forum dunia. Tidak heran jika kemudian media internasional pun ikut mencatat, meski dengan intensitas yang berbeda-beda. Beberapa media asing mencatat dengan nada hati-hati. Mereka tidak secara gamblang menyebut Jokowi berbohong atau memalsukan dokumen, tetapi lebih menyoroti perdebatan yang muncul di dalam negeri. Hal ini sebenarnya mencerminkan standar jurnalistik internasional yang menghindari tuduhan tanpa bukti, namun pada saat yang sama, tetap memberi ruang pada kontroversi yang berkembang. Media luar negeri sering mengutip sumber dari Indonesia, baik dari akademisi, pengamat politik, maupun tokoh oposisi, lalu menyandingkannya dengan pernyataan resmi dari pihak pemerintah. Dari sini terlihat jelas, bahwa narasi domestik ikut membentuk wajah Indonesia di mata dunia. Lembaga-lembaga internasional yang terbiasa memantau perkembangan politik di Asia Tenggara, juga ikut menaruh perhatian. Beberapa analis menilai, perdebatan seputar ijazah ini bisa merusak persepsi tentang stabilitas politik Indonesia. Sebab bagi dunia internasional, kredibilitas seorang pemimpin adalah hal yang sangat penting, bukan hanya untuk urusan diplomasi, tetapi juga untuk kepercayaan investor dan pasar global. Investor asing tidak hanya melihat pada angka-angka ekonomi, tetapi juga pada integritas pemimpin negara. Satu kontroversi yang tak terselesaikan bisa menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintahan ini bisa dipercaya sepenuhnya? Dalam forum-forum internasional, isu ini memang tidak pernah diangkat secara langsung, tetapi getarannya tetap terasa. Diplomasi bekerja tidak hanya lewat pidato resmi, tetapi juga lewat persepsi. Ketika seorang presiden Indonesia hadir di KTT ASEAN, G20, atau pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain, para diplomat asing sudah tentu membaca laporan-laporan tentang kondisi politik dalam negeri, termasuk kontroversi semacam ini. Mereka mungkin tidak menyinggung secara terbuka, tetapi dalam catatan diplomasi mereka, isu ini tercatat sebagai faktor yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap Indonesia. Yang menarik, beberapa negara sahabat memilih untuk mengabaikan isu ini di ranah publik, karena bagi mereka, yang lebih penting adalah menjaga hubungan bilateral tetap berjalan baik. Namun di balik layar, kebijakan luar negeri suatu negara selalu mempertimbangkan risiko reputasi. Jika seorang pemimpin sering menjadi sorotan karena keaslian dokumennya dipertanyakan, tentu ada potensi penilaian bahwa sistem politik negara tersebut tidak cukup transparan. Di era globalisasi, isu semacam ini juga dengan cepat menyebar melalui jejaring diaspora Indonesia di luar negeri. Mahasiswa, aktivis, maupun komunitas diaspora seringkali menjadi sumber informasi alternatif bagi publik internasional. Mereka mendiskusikan isu ini di forum-forum kampus, seminar, atau media sosial internasional.
Hal ini membuat kontroversi yang awalnya dianggap hanya bergema di dalam negeri, menjadi bahan pembahasan lintas negara. Implikasi lebih jauh muncul pada level kepercayaan publik internasional terhadap institusi Indonesia secara keseluruhan. Jika perdebatan mengenai ijazah presiden tidak pernah mendapat titik terang, citra Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara bisa tergerus. Sebab demokrasi selalu dikaitkan dengan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Jika pada level paling tinggi ada keraguan, maka mudah sekali orang luar berasumsi bahwa sistem pemerintahan Indonesia masih menyimpan masalah fundamental. Namun harus diakui, ada juga pandangan lain dari sebagian analis luar negeri yang menilai bahwa isu ini terlalu domestik dan tidak akan berpengaruh besar terhadap hubungan internasional. Mereka berpendapat, selama Jokowi mampu menjaga stabilitas ekonomi, hubungan dagang, dan kerjasama multilateral, maka negara-negara lain tidak akan terlalu peduli dengan polemik ijazahnya. Pandangan ini memperlihatkan adanya jarak antara apa yang dirasakan masyarakat Indonesia dengan apa yang dilihat oleh komunitas internasional. Meski demikian, tetap saja reputasi personal seorang pemimpin memiliki dampak jangka panjang. Sejarah menunjukkan, pemimpin yang diragukan kredibilitasnya akan lebih mudah digoyang oleh isu-isu lain, baik di dalam maupun luar negeri. Indonesia tentu tidak ingin presidennya dipandang lemah hanya karena dokumen pribadi tidak pernah dibuktikan dengan jelas. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai keaslian ijazah Jokowi, walaupun mungkin tidak mengguncang hubungan internasional secara langsung, tetap menjadi titik rawan yang sewaktu-waktu bisa digunakan sebagai bahan tekanan diplomatik oleh pihak-pihak tertentu. Seri ketujuh ini memperlihatkan bahwa misteri ijazah Jokowi tidak hanya berkutat pada ranah hukum, politik, atau opini publik di Indonesia, tetapi juga memiliki gema di dunia internasional. Dunia memang tidak selalu bersuara lantang, tetapi dunia selalu memperhatikan. Bagaimana Indonesia menghadapi isu ini akan menjadi catatan, apakah negara ini mampu menunjukkan keterbukaan dan tanggung jawab, atau justru membiarkan keraguan terus beredar. Kita telah sampai pada akhir dari seri ketujuh ini, dan dari perjalanan panjang yang baru saja kita ikuti, jelas bahwa isu ijazah Jokowi tidak bisa dipandang hanya sebagai perdebatan lokal. Ia merambat keluar batas negara, menyentuh ranah internasional, dan menimbulkan pertanyaan yang lebih besar tentang reputasi, integritas, dan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Dunia memang jarang bersuara keras soal hal ini, tetapi diamnya bukan berarti tidak memperhatikan. Justru dalam diam itulah mereka menimbang, mencatat, dan menyimpan penilaian yang bisa memengaruhi arah hubungan diplomatik maupun kepercayaan pasar global di masa depan. Pertanyaannya, apakah Indonesia mampu menutup ruang keraguan ini dengan sikap yang transparan, atau justru membiarkannya menjadi noda dalam catatan sejarah kepemimpinan nasional? Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal yang pasti, setiap kontroversi yang tidak diselesaikan selalu berpotensi menjadi alat tekanan, baik di tangan lawan politik dalam negeri maupun aktor internasional yang punya kepentingan terhadap Indonesia. Bagi Anda yang setia mengikuti seri ini sejak awal, terima kasih telah mendengarkan dan menyimak sampai akhir. Dukungan Anda sangat berarti untuk terus melanjutkan seri-seri berikutnya. Karena itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa ikut mendiskusikan persoalan penting ini. Tinggalkan juga komentar Anda, karena diskusi publik yang sehat adalah bagian dari demokrasi yang kita junjung bersama. Dan jangan lewatkan seri ke-8 nanti, di mana kita akan menggali dimensi baru yang tak kalah penting, bagaimana misteri ijazah Jokowi bisa berkaitan dengan dinamika hukum dan proses peradilan di Indonesia. Sebuah ranah yang seringkali menjadi batu uji, apakah negara kita benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan atau hanya menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan. Seri ke-8 ini akan membuka babak baru yang semakin mendalam, dan tentu akan sangat sayang jika Anda lewatkan. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di seri berikutnya, dan tetaplah bersama kami dalam perjalanan panjang membongkar misteri ini, demi sebuah pemahaman yang lebih jernih tentang arah bangsa dan masa depan demokrasi Indonesia.